Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nikade Aryani, Guru BK SMP Negeri 4 Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG BK Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik layanan BK, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan mengambil tema perilaku asertif dengan menggunakan teknik sosiodrama. Sekiranya Bapak Ibu penguji bisa memberikan kritik dan masukan untuk layanan bimbingan kelompok ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Permisi Bu. Ya. Permisi Bu. Ya, silakan anak-anak semuanya masuk ya. Masuk duduk semuanya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih ya anak-anak, telah semangat ya. Nah, saya ucapkan terima kasih anak-anak sudah mau datang ke sini untuk kita sekarang akan mengadakan bimbingan kelompok. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan sekarang berjalan lancar sampai akhir. Ya, kira-kira di antara anak-anak siapa yang mau memimpin doa? Ya, coba silakan. Untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, Ari udah memimpin doa. Nah, untuk sekarang sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita akan melaksanakan perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu yakin anak-anak di antara anak-anak semuanya ini sudah saling mengenal ya? Iya. Nah, walaupun anak-anak sudah saling mengenal, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan lagi di sini ya, untuk menambah keakraban kita ya. Nanti perkenalan kita sambil bermain ya. Selain menyebutkan nama, kita akan menyebutkan hobi juga ya. Ibu harapkan anak-anak konsentrasi. Nanti dimulai dari ibu sendiri, dilanjutkan dengan sebelah kanan ibu langsung sampai berakhir pada sebelah kiri ibu ya. Nah, bisa kita mulai ya perkenalannya? Bisa. Nah, dari ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Nikade Aryani, hobi ibu jalan-jalan. Sebelah kanan ibu. Perkenalkan, nama saya Dina Nurtayanti, hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Nikade Delianti, hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Nikade Irawahini, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Nikade Aryani, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pancara Jaya Gantara, hobi saya sepak bola. Perkenalkan, nama saya Nikade Suryaharta, hobi saya lari. Ya, coba Ririn, hobinya Surya apa? Lari. Nah, Hari benar? Benar. Ya, Emi hobinya Ira apa? Memasak. Masa benar Ira? Aryani hobinya Panca apa? Memain sepak bola. Benar? Benar Panca? Ya, berarti semua sudah konsentrasi ya. Ya, bagus ya anak-anak. Anak-anak semua sudah konsentrasi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu bimbingan kelompok ya. Anak-anak sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ya, berarti ini baru pertama kali ya. Ya, berarti apakah di antara anak-anak ada yang tahu apa
apa itu bimbingan kelompok? Coba ya. Bimbingan kelompok adalah bimbingan dalam suatu kelompok. Bimbingan dalam satu kelompok boleh. Mungkin yang lain masih ada? Kenapa? Tidak ada ya. Ya, Ibu jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilaksanakan dengan suasana kelompok untuk membahas suatu tema atau topik yang tentunya bermanfaat untuk perkembangan anak-anak. Ya, nanti kita akan melalui 3 tahap dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Yang pertama tahap awal kita sudah laksanakan tadi dengan berdoa dan perkenalan. Lanjutkan nanti dengan tahap inti dan terakhir tahap penutup ya, dan pengakhiran. Nah, nanti dalam bimbingan kelompok itu anak harus mentaati asas-asas yang ada di sana. Ya, nanti akan ada yang pertama asas kerahasiaan. Ya, maksudnya di sini di antara kita semua harus bisa menjaga dan menyimpan rahasia. Misalnya ada di antara anak-anak di sini yang mengungkapkan pengalaman pribadinya yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, disinilah peran kita untuk bisa menjaga rahasia. Selain itu ada juga asas kesukarelaan. Maksudnya di sini anak-anak datang ke sini Ibu harapkan secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, kira-kira anak-anak sudah sukarela tidak datang ke sini? Apa? Sudah. Terima kasih. Nah, selain itu ada juga asas keterbukaan. Ya, maksudnya di sini anak-anak di sini harus terbuka. Tidak usah ragu-ragu mengungkapkan pengalaman, menyampaikan saran atau mengungkapkan ide di sini ya. Selain itu juga ada asas kenormatifan. Nah, maksudnya sesuai dengan katanya norma itu adalah aturan. Ya, jadi anak-anak di sini walaupun anak-anak berpendapat harus tetap berpedoman pada aturan. Dia tidak boleh berkata kasar, harus bertutur kata yang sopan. Ya, ngerti? Mengerti. Nah, selain itu juga tujuan daripada bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih anak-anak itu berpendapat, belajar berbicara di hadapan teman-teman, belajar menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat teman. Ya, nah itu di sini akan ada 2 peran, yaitu peran pemimpin kelompok dan peran anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompok itu ibu. Nah, untuk anggotanya anak-anak ke-6 ini sebagai anggota kelompok. Nah, tugas dari pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri hanya ibu sebagai pengarah saja. Ibu mengarahkan anak-anak agar lebih aktif, agar mau berpendapat, bisa mengungkapkan pengalaman. Nah, tugas daripada anggota kelompok ya seperti itu. Anak-anak bisa membahas masalah atau topik yang kita bahas kali ini, bisa berpendapat, mengeluarkan ide atau saran untuk temannya ya. Nah, dari situ, dari sekian penjelasan ibu, mungkin ada yang perlu anak-anak tanyakan? Tidak. Berarti anak-anak sudah mengerti semuanya ya? Sudah. Nah, ibu harapkan nanti anak-anak di sini dalam bimbingan kelompok ini anak-anak harus aktif semuanya ya. Nah, jadi jika nanti seandainya ada anak-anak yang mau bertanya atau berpendapat, silakan anak-anak mengacungkan tangannya ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, kira-kira kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini berapa menit yang bisa anak-anak ikuti? 30? Bisa? 35? 40 mungkin ya? Ya, 40 cukup rasanya ya. Nanti seandainya jika dalam waktu 40 menit itu ada beberapa hal yang belum kita bahas, nah bisa kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, siap anak-anak? Siap.
artinya kita sudah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, ya? Sudah siap? Sudah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu lihat anak-anak di sini rada-rada tegang, ya. Nah, untuk mengatasi ketegangan, mari kita berdiri sejenak untuk mengadakan ice breaking, ya. Nah, ice breaking kita bernama ikuti apa yang dilihat, ya. Silakan kita berdiri, ya. Nah, Ibu jelaskan mengenai tepuk bimbingan kelompok dulu, ya. Kan seperti ini. Bimbingan kelompok. Yes. Yes. Oke, gitu ya. Iya. Nah, nanti untuk ikuti apa yang dilihat itu seperti ini. Nanti anak-anak lihat ke Ibu, ya. Lihat ke Ibu. Karena permainan ini namanya ikuti apa yang dilihat. Ya, jadi anak-anak harus fokus ke Ibu, ya. Nah, misalnya mata. Ya, jadi anak-anak harus konsentrasi di sini, ya. Kalau Ibu bilang mata, tapi kenyataannya Ibu menaruh tangan di telinga, artinya anak-anak harus mengikuti pegang telinga, ya. Karena itu kata-kata Ibu itu merupakan pengecoh anak-anak, ya, biar anak-anak lebih konsentrasi. Ya, siap? Siap. Nah, bimbingan kelompok. Yes. Yes. Oke. Mata, hidung, telinga, pipi, hidung, telinga, mata, bibir. Ya, sudah semua. Anak sudah konsentrasi semuanya, ya. Tidak ada yang salah. Bagus, ya anak-anak. Ya, silakan duduk kembali. Ya, walaupun ice breaking kita singkat, tapi kita sudah dapat meredamkan otot-otot kita sedikit, ya. Artinya kita sudah lebih rileks, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, silakan dilihat di slide-nya. Materi kita kali ini yaitu kita akan membahas mengenai perilaku asertif. Nah, kira-kira anak-anak pernah mendengar tidak apa itu perilaku asertif? Belum pernah mendengar, ya? Ya. Karena perilaku asertif itu sangat sering kita temui sebenarnya, baik itu anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, Bu jelaskan, perilaku asertif itu adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya di sini suatu tindakan itu menyesuaikan dengan keinginan kita, bukan keinginan orang lain, tetapi caranya tetap dengan sopan atau menghargai orang lain dan tidak melukai perasaan orang lain. Nah, kira-kira dari sedikit penjelasan Ibu, mungkin di antara anak-anak ada yang pernah mengalami pengalaman tentang perilaku asertif ini mungkin? Ada? Ya, coba Ira. Saya pernah, Bu, saat di rumah ada acara penting dengan keluarga, teman Ya. saya mencari saya untuk mengantar dia ke teman-temannya, tapi saya menolaknya dengan halus. Ya, bisa. Mungkin yang lain ada? Ya, coba. Saya juga pernah dulu saat mengerjakan gelaran untuk persiapan besok, tiba-tiba sepupu saya datang untuk mengantar jalan-jalan. Ya. Tapi saya pikir-pikir dulu karena jalan-jalan membutuhkan waktu yang lama, Ya. jadi saya menolaknya dengan halus. Ya, bagus sekali, ya. Keduanya sudah bagus. Nah, artinya anak-anak di sini sudah mampu mengetahui yang mana termasuk perilaku asertif, ya, di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tayangkan satu buah video yang tentunya berkaitan dengan perilaku asertif, ya. Nah, silakan dilihat.
videonya. Mungkin kalau ada data video itu yang penting atau bermanfaat bagi anak-anak, silakan boleh sambil dicatat, ya. Nanti setelah anak-anak menonton video ini, Ibu akan tanyakan apa yang anak-anak bisa temukan dalam video tersebut, ya. Silakan. Habis dia. Mas, betul kan? Silakan di sini data-data juga. Kasih. Ya. Woi, ngapain lu? Udah nanti. Mau main apa? Mas, betul kan? Silakan di sini dulu data-datanya. Terima kasih. Data ya. Mas, biar seperti itu dong. Masih orang-orang masih nanti tadi. Masih dulu mas, berapa mas? Nah, udah. Nah, siap. Nah, seperti itu ya. Nah, dari video singkat tadi, apakah anak-anak bisa melihat perilaku apa saja yang terlihat dalam video tersebut? Tuh, ya, lirik, Pasif, Ya. agresif, Ya. dan asertif. asertif. Yang lain? Sama? Sama. Nah, memang betul ya. Di video tadi ada terlihat 3 perilaku ya. Perilaku pasif, asertif, dan agresif. Nah, sebenarnya perilaku asertif ini adalah perilaku di antara kedua perilaku itu, perilaku agresif dan perilaku pasif. Ya, ngerti? Mengerti. Nah, Ibu jelaskan mengenai aspek-aspek perilaku asertif. Ya, perilaku asertif itu jujur. Perilaku asertif itu dilaksanakan secara langsung. Ya, perilaku asertif itu tidak dibawa sejak lahir. Artinya perilaku asertif itu dipelajari. Nah, sekarang untuk anak-anak bisa merasakan atau melakukan yang mana sih perilaku asertif. Nah, bagaimana kalau kita sekarang melaksanakan sosiodrama? Ya, bisa? Bisa. Nah, nanti dalam sosiodrama itu anak-anak semuanya akan memerankan peran masing-masing. Jadi ibu akan berikan alur ceritanya saja. Nanti anak-anak silakan kembangkan sendiri. Bisa? Bisa. Nah, ceritanya ada dalam kelas, Bu Guru sedang melaksanakan ulangan umum, tetapi Bu Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar terlebih dahulu. Nah, di sana ada beberapa siswa yang memanfaatkan situasi tersebut seperti itu ya. Nah, silakan Ibu hanya memberikan gambaran seperti itu, anak-anak silakan kembangkan. Bisa? Bisa. Sudah terbayang mau melakukan apa? Sudah. Ya, kalau begitu mari kita laksanakan sosiodrama itu ya. Siap? Siap. Nah, sambil gini kita siap-siap dulu ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sesuai dengan kemarin, kita akan mengadakan ulangan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian belajar. Ibu pergi ke ruang guru dulu untuk mempersiapkan sekali. Kalian tolong jangan ribut, terutama kamu ya. Ya, Bu. Ikut nggak? Maaf ya, Mi, aku nggak bisa ikut soalnya aku mau belajar dan bisa jawab soal ulangannya. Udah. Ya, ikut ya. Kamu nggak berani. Ikut yuk. Panci, ini kan masih jam
Ya, karena saya nggak berani. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ini teman-teman kalian pada kemana? Masih keluar, Bu. Misi, Bu. Habis dari mana kalian? Maaf, Bu. Tadi habis dari Ya bohong kan dia ke kantin tapi bilangnya ke kamar kecil. Baik, Ibu akan memberikan soal yang Ibu sebarkan kepada. Semuanya tahu saja? Sudah. Selamat mengerjakan anak-anak. Aduh ini kalau susah banget sih ini. Aduh ini gara-gara diajarannya aku ikut ke kantin jadi nggak bisa belajar. Gara-gara kamunya juga mau kan? Ini kan kamu yang ada aku minta maaf. Untung tadi saya nggak mau diajak keluar jadinya saya bisa jawab ulangannya. Sudah selesai anak-anak? Bentar lagi Bu, masih sedikit lagi. Tunggu. Aduh gimana nih udah mau dikumpulin. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu akan ambil soalnya. Kalian sudah selesai? Ya, bagus sekali semuanya ya. Nah, ya dari kesemuanya sudah bisa memainkan perannya dengan baik ya. Nah, dari sosiodrama tadi, Ibu mau minta pendapat anak-anak. Nah, siapa di antara anak-anak yang sudah berperilaku asertif? Kira-kira siapa? Kira. Ya betul. Yang berperilaku tidak asertif siapa? Emi. Yang tadi Ira sudah berperilaku asertif kenapa? Ya, Karena Ira menolaknya secara halus. menolaknya secara halus. Kalau Emi berperilaku tidak asertif itu kenapa? Ya, Ira. Karena Emi mau diajak pergi ke kantin. Iya, boleh. Nah, kira-kira apa yang anak-anak bisa simpulkan dari sosiodrama tadi? Misalnya, apa sih dampak dari perilaku asertif? Apa manfaat dari perilaku asertif seperti itu? Ya, ya mungkin. Orang lain tidak dapat memanfaatkan kita untuk kepentingannya. Ya bisa, orang lain tidak bisa memanfaatkan kita untuk kepentingannya dia sendiri. Ya, yang lain mungkin? Ya, Dengan menyatakan apa adanya perasaan atau emosinya seorang tidak akan dikendalikan orang lain. ya bisa dengan menyatakan emosi kita ya, misalnya dengan mengatakan tidak atau saya tidak berani seperti itu. Nah, kira-kira anak-anak bisa tidak menjelaskan kok kenapa terkadang itu perilaku asertif itu sulit sekali kita laksanakan karena ibu biasanya sering melihat seperti itu dari anak-anak. Nah, kira-kira apa? Kenapa? Mungkin Hah? Ya, tidak bisa mengontrol emosinya. bisa tidak bisa mengontrol emosinya. Yang lain mungkin? Ya, Ira. Saya tidak berani bersikap asertif nanti orang lain kecewa pada sikap saya. Ya, bisa ya. Itu merupakan salah satu alasan mengapa orang itu susah untuk berperilaku asertif ya, karena itu ya orang itu tidak mampu menolak apa yang diajak temannya, tidak mampu biarpun menolak secara halus karena seorang itu memiliki rasa ketakutan dalam diri ya, nanti dikucilkan sama teman, dibenci atau seseorang itu bisa emosi dengan sikap kita ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira cara untuk kita bisa meningkatkan perilaku asertif itu mungkin ada yang bisa coba
mengungkapkan pendapat secara jujur. Yang lain, ya, lanjut. Membiasakan diri berbicara dengan percaya diri. Ya, biasakan diri berbicara dengan percaya diri, bisa itu ya. Yang lain mungkin? Ya, Hindari perilaku agresif. ya, betul sekali. Menghindari perilaku agresif itu sangat penting. Ya, mungkin yang lain? Ya, Berani berkata tidak jika hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. ya, betul sekali. Semuanya sudah bagus jawabannya ya. Nah, berarti anak-anak di sini sudah mengetahui bagaimana caranya untuk kita berperilaku, untuk kita meningkatkan perilaku asertif itu. Nah, dari sekian yang kita bicarakan, berarti kita sudah bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita bisa petik, bisa kita ambil manfaatnya dari layanan kita dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa mungkin di antara anak-anak berenam ini yang bisa menyimpulkan? Ya, mungkin. Perilaku asertif itu penting bagi kita karena tidak semua yang orang inginkan kita inginkan juga. Ya. Kita juga perlu menolak secara halus. Ya. Yang penting tidak melukai perasaan orang tersebut. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Itu memang kesimpulan dari pembahasan kita mengenai perilaku asertifnya. Ibu hanya menambahkan saja, perilaku asertif itu memang penting bagi kita, bukan hanya bagi anak-anak, bagi ibu juga, bagi semuanya penting. Ibu harapkan anak-anak di berenam ini setelah selesai mengikuti dengan kelompok ini, anak-anak bisa mengetahui dan bisa melaksanakan itu nantinya di luar, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah nantinya. Siap anak-anak? Siap. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri, untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak tentang perilaku asertif, Ibu akan memberi anak-anak untuk mengisi LKPD. Nah, ya, sini silakan anak-anak isi. Nah, silakan bagikan teman-temannya. Nah, silakan di sana lihat ada beberapa pertanyaan. Sudah semua? Anak-anak silakan jawab. Ingat diisi namanya di atasnya ya. Silakan menjawab. Sudah semua? Sudah. Akan cobakan lagi ya. Nah, karena anak-anak sudah selesai mengisi LKPD, nanti sebaiknya kita mengadakan pertemuan lanjutan lagi. Ya, kira-kira anak-anak siapnya kapan? Minggu depan ya, boleh. Nanti kita minggu depan bertemu lagi di sini di tempat dan waktu yang sama. Anak-anak siap? Siap. Nah, karena waktu kita sudah habis, sekarang kita akhiri pertemuan kita kali ini. Karena pertama kita mengawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Ya, nah siapa di antara anak-anak yang mau memimpin doa? Ya boleh, gitu. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini dengan baik. Nah, kita untuk mengakhiri kita tepuk bimbingan kelompok terlebih dahulu ya. Ya. Ya, sambil berdiri boleh. Nah, siap? Bimbingan kelompok. Yes. Yes. Oke. Ya, semuanya. Nah, silakan anak-anak boleh anak-anak pulang ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya.